dengan adanya isu kontaminasi zat radioaktif cesium-137, kali ini Sugitekno akan berbagi pengetahuan bagaimana cara memilih alat kontaminasi maupun laju dosis yang tepat dan tentunya ekonomis. Terus berikutnya lagi kami akan memaparkan bagaimana cara penggunaan peralatan tersebut dengan tepat, baik dari sisi legalitas maupun dengan akurasi. Silakan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, teman-teman, baik masyarakat umum maupun untuk dunia riset dan juga teman-teman di industri, juga di rumah sakit maupun adik-adik mahasiswa yang tentunya berkecimpung dengan peralatan alat ukur. Yang lebih spesifik lagi adalah bagaimana cara menggunakan alat ukur mengukur adanya zat radioaktif. Dan tentunya pagi ini kami Sugitekno akan berbagi tips pertama cara memilih peralatan atau prinsip kerja dari peralatan itu sendiri seperti apa, selanjutnya dari sisi legalitas, terus selanjutnya lagi bagaimana teknik untuk melakukan pengukuran. Baik, untuk kali ini kami ada beberapa peralatan atau bahan dan peralatan surveimeter portable yang bisa digunakan untuk mengukur laju dosis dan untuk mengukur adanya kontaminan. Jadi perlu juga saya luruskan dulu di dalam penjelasan ini ada istilah-istilah apa itu laju dosis, apa itu kontaminasi dan satuannya seperti apa. Baik, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan adanya laju dosis. Laju dosis itu adanya misalkan ada semacam cahaya yang dia akan menyinarin kita, hanya saja untuk radiasi pengion itu akan lewat tembus ke badan kita. Nah, banyaknya untuk mengetahui yang mengenai di lingkungan atau yang mengenai kita, itu kita gunakan alat portable yang disebut dengan surveimeter laju dosis. Itu kalau pengertian yang dimaksud dengan laju dosis. Umumnya untuk satuan saat ini adalah mikrosifert per jam. Artinya nilai tersebut akan kita peroleh sebesar nilai itu di dalam 1 jamnya, untuk baik untuk lingkungan maupun ke badan kita. Terus tujuan utama untuk pengukuran laju dosis adalah untuk memprediksi berapa besar lingkungan atau orang-orang atau individu yang ada di situ itu terpapar radiasi. Lalu apakah radiasi semacam ini akan menjadikan kontaminan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau dia yang dimaksudkan adalah dalam bentuk foton yang bersifat sumber itu adalah tertutup, yang memancarkan itu hanya foton, misalkan untuk radiasi gamanya saja karena dia terkungkung oleh wadah atau dari sifat bahan itu sendiri, maka itu tidak akan menjadi kontaminan. Terus selanjutnya seperti juga pesawat sinar X. Untuk pesawat sinar X tentu teman-teman tahu berasal dari adanya tegangan tinggi yang ditimbulkan oleh si listrik yang dikenakan oleh si target sehingga memunculkan adanya radiasi sinar X. Nah, sinar X itu sendiri tentunya dengan kondisi dengan bahan seperti itu atau cara terjadinya itu adalah dari listrik, maka untuk kontaminan itu hampir tidak ada. Ya, itu seperti itu. Jadi untuk penjelasan di sini nanti di pengukuran ini kami akan menjelaskan lebih detail pertama dari sisi hukumnya, bagaimana penggunaan alat ukur radiasi, apakah individu boleh menggunakan peralatan ukur radiasi ini, terus berikutnya lagi, apakah itu wajib harus dikalibrasi atau harus izin? Jawabannya tidak perlu. Jadi kalau teman-teman mau menginginkan punya alat ukur untuk memantau di lingkungannya atau juga untuk jaga-jaga, misalkan adanya radiasi dari ruangan angkasa, memantau berapa besar saat ini, terus berikutnya lagi 10 tahun yang akan datang dan selanjutnya, itu silahkan bisa digunakan dan itu tidak ada kewajiban harus izin ke badan manapun selama data itu hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok itu sendiri dan tidak untuk kepentingan lebih luas, hanya untuk kepentingan pribadi itu sendiri. Jadi itu tidak wajib
melakukan kalibrasi. Tetapi hasil pengukuran itu sendiri tentunya boleh dikatakan tidak akurat. Jadi kalau mau akurat supaya bisa mereferensi secara internasional, nasional maupun internasional, tentunya harus dilakukan kalibrasi. Baik, jadi untuk penggunaan kali ini, pagi ini akan saya paparkan untuk teman-teman semua, baik di kalangan masyarakat umum maupun untuk teman-teman yang bekerja di bidang radiografi, di industri, di rumah sakit maupun adik-adik mahasiswa yang kebetulan mengambil yang berhubungan dengan alat-alat radiasi. Ya, silahkan untuk bisa sama-sama kita pelajarin. Adapun di sini kami adalah sharing, misalkan adik-adik atau teman-teman yang menggunakan peralatan hijau ada informasi lebih update atau terbaru, maka silahkan untuk memberi komentar di kolom komentar di video yang kami buat di sini atau di Sugi Techno di sini. Baik, saya akan jelaskan dulu untuk yang pertama adalah dari sisi legalitas. Kita langsung saja ke peralatannya. Ini saya ada peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran laju dosis dan untuk kontaminasi. Baik, oh ya, tadi ada yang lupa ya, apa itu kontaminasi? Tadi baru menjelaskan adanya paparan. Baik, untuk kontaminasi. Jadi kontaminasi itu adanya suatu zat di suatu tempat yang tentunya hal tersebut tidak diinginkan. Misalkan saja begini, ada kita mempunyai susu, lalu susu itu kan mau kita konsumsi ya, mau kita minum. Ya, seperti itu misalnya contohnya. Tentunya susu itu bersih dong, tidak ada pengotor dari manapun. Nah, selanjutnya sebagai ilustrasi, ternyata saat kita baru membuka atau dalam proses ya mau kita atau kita letakkan di ini ya di gelas, tiba-tiba ada yang menyapu. Nah, kebetulan nyapu ini banyak sekali debu-debu di lantai tersebut atau di halaman kita. Maka debu tersebut masuk ke dalam susu tersebut, maka debu yang masuk ke gelas kita atau ke wadah susu kita atau ke susu kita itu yang disebut dengan kontaminan. Nah, banyaknya debu atau kontaminan yang ada di gelas susu kita itu bisa kita sebut tingkat kontaminasi. Nah, demikian juga untuk zat radioaktif. Nah, normalnya suatu tempat yang tidak melakukan atau kegiatan atau bukan lab, bukan laboratorium radiokimia atau laboratorium untuk yang berkecimpung di zat radioaktif. Tentunya di situ tidak akan ada zat radioaktif. Nah, seperti itu ya teman-teman yang dimaksud dengan kontaminasi. Adapun kontaminasi umumnya ada beberapa satuan yang saya perkenalkan teman-teman, yaitu yang pertama, jika kontaminan itu jatuh di dalam suatu permukaan, tentu di sini untuk kontaminan itu bisa kita sebut satuannya adalah becquerel per centimeter persegi. Itu untuk satuan kalau kontaminan itu ada di suatu permukaan. Selanjutnya lagi, kalau kontaminan itu ada di udara, maka kontaminan tersebut dengan satuan becquerel per meter kubik atau per sentimeter kubik. Nah, itu semua kalau kita mau membicarakan satuan tadi, tentu kita ada referensinya, yaitu referensinya itu adalah peraturan-peraturan yang ada di nasional maupun internasional. Nah, silakan kalau teman-teman akan lebih serius, lebih detail, untuk batasan-batasan dan lain-lain, silahkan masuk ke web atau untuk si website miliknya Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional atau Bapeten. Di situ silahkan masuk ke www.bapeten.go.id. Jadi silakan di situ masuk, nanti silakan bisa mengakses aturan-aturan, ada semua yang ada di situ. Silakan untuk lebih jauh mengetahui apa itu satuan dan lain-lain masalah keselamatan yang ada yang berhubungan dengan radiasi pengion, baik itu yang berasal dari pembangkit untuk si radiasi pengion dari X-ray generator, terus berikutnya lagi juga jadi zat radioaktif. Baik itu kira-kira. Terus selanjutnya lagi, karena kita saat ini yang akan kita perkenalkan adalah untuk penggunaan si survei meter ini untuk profesional atau untuk kepentingan riset dan
lain sebagainya. Jadi bisa juga untuk bisnis, misalkan itu untuk industri inspeksi atau juga untuk di rumah sakit, untuk terapi ya, dengan menggunakan peralatan-peralatan yang misalkan CT scan, terus berikutnya lagi peralatan-peralatan untuk memfoto torak, itu wajib memiliki si alat untuk mendeteksi tersebut, yaitu surveimeter tersebut. Baik, lalu saya akan jelaskan lagi untuk sisi legalitas. Kalau kita memang penggunaan ini harus ada hubungannya, ada laporan atau ada kepentingan dengan pihak-pihak lain, maka hal tersebut surveimeter itu wajib dilakukan kalibrasi di pusat kalibrasi yang ada di Indonesia. Saat ini cukup banyak, nanti silahkan untuk bisa googling yang ada di Google tentunya. Baik, kita langsung masuk saja, kita ke hal pertama, apa yang harus diketahui yang wajib kita harus ada di dalam surveimeter tersebut. Yang pertama adalah legalitas untuk pengukuran, yaitu adanya sertifikat kalibrasi yang diterbitkan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Bapeten. Baik, indikasinya saja kita akan lihat langsung ke sini. Ini ya, jadi untuk ini peralatannya, ya kita menggunakan si peralatan si Ranger, namanya surveimeter Ranger. Surveimeter ini adalah bisa mendeteksi untuk partikel alfa, untuk partikel beta, untuk berikutnya lagi si foton sinar X, foton gamma. Jadi di sini bisa terdeteksi semua. Baik itu berasal dari pembangkit untuk radiasi pengion, misalkan untuk X-ray. Terus berikutnya lagi juga yang berasal dari zat radioaktif. Baik itu yang radioaktif buatan, misalkan iridium 192, terus cesium 137, dan berikutnya lagi juga hasil dari pecah belah, misalkan adanya radiasi yang berasal dari reaktor nuklir yang terjadi eksiden, misalkan seperti itu, bisa terdetek dengan ini secara gross, baik itu alfa, beta, gamma untuk yang dihasilkan, itu bisa terdeteksi sini. Juga bisa digunakan untuk X-ray. Nanti akan kami tunjukkan. Baik, sekarang kita bicarakan lagi dulu untuk legalitas. Nah, legalitas pertama kita keluarkan dulu untuk label legalitas. Itu tentunya ada di sertifikatnya. Jadi di sertifikat itu kita ada, nanti kita tinggal melakukan download untuk si sertifikatnya ini, dan sekaligus ada yang dia memberikan untuk labelnya, tapi ada juga yang memang belum memberikan. Jadi untuk tempat tertentu itu sudah sertifikatnya ada. Kalau untuk labelnya itu ya tentunya bisa kita salin sendiri, bisa kita cetak sendiri. Ada juga yang sudah dicetakkan dari lembaga tersebut. Baik, itu ya teman-teman. Terus berikutnya lagi, pertanyaannya kapan untuk kalibrasi itu dilakukan ya. Ini ya contohnya untuk sertifikat kalibrasinya, ini kita tempelkan di yang tentunya ini ya teman-teman, mudah dibaca dan itu tidak mengganggu saat mengganti baterai. Jadi ini ya untuk kalibrasinya, nanti bisa kita lihat ini. Jadi ini di sini untuk tanggal kalibrasinya itu tanggal 11 bulan 11 tahun 2025 ini. Terus untuk faktor kalibrasinya bisa dilihat di sertifikatnya. Kalau di sini tidak dituliskan karena memang tempatnya terlalu kecil ya. Di sini hanya ditunjukkan untuk si kalibrasinya saja. Ya, tanggal kalibrasi sama nomor seri dari peralatan tersebut. Ini. Tetapi ada juga lembaga yang dia menulis secara lengkap ya, itu silahkan. Kalau yang tidak lengkap berarti teman-teman harus menyalin kopi dari sertifikat itu, selalu ditaruh di mana alat ini digunakan. Jadi sewaktu-waktu ada inspeksi dari Bapeten maupun dari lembaga-lembaga yang lain, mungkin dari KAN dan lembaga yang berhubungan dengan tempat riset teman-teman, tentunya harus sertifikatnya disediakan dan umumnya didekatkan dengan instruksi kerja atau prosedur. Baik, itu yang pertama. Terus pertanyaannya, kapan kalibrasi surveimeter itu dilakukan? Kalibrasi surveimeter dilakukan itu
ada 3 keadaan. Yang pertama, survei meter itu baru, itu harus dilakukan kalibrasi. Yang kedua adalah survei meter itu pernah terjadi rusak lalu dibetulin, itu wajib dikalibrasi. Yang ketiga, karena memang masa kalibrasi yaitu 1 tahun sekali, itu wajib dilakukan kalibrasi. Terus yang di situ kita akan dapatkan faktor kalibrasi. Faktor kalibrasi itu ada batasannya. Jadi toleransi dari faktor kalibrasi itu 20% plus minus. Jadi artinya faktor kalibrasi dari lembaga yang ada di Indonesia itu dari 0,8 sampai 1,2. Selama untuk referensi atau pengukuran dari peralatan yang kita kalibrasi milik kita itu ada di rentang pengukuran pada si referensi alat yang melakukan kalibrasi atau lembaga yang melakukan kalibrasi dengan rentang tadi yang saya sebutkan 0,8 sampai 1,2, maka si kalibrasi tersebut akan terbit sertifikat. Tapi kalau memang tidak, maka sertifikatnya tidak akan keluar. Itu ya teman-teman untuk si legalitas. Terus berikutnya lagi cara penggunaan. Jadi cara penggunaan survei meter sebelum digunakan, yang pertama kita lakukan pengecekan kapan kalibrasi masih aktif atau tidak. Terus kedua adalah di baterainya, baterai kita cek. Kalau dia digital, usahakan dia masih di atas 50%. Nah, 50% itu tergantung lihat indikator barnya itu. Jadi barnya misalkan ada 4, usahakan dia masih 3 bar itu masih ada. Kalau dia 50%, artinya tinggal 2 bar yang indikatornya, sebaiknya diganti. Kenapa harus dilakukan penggantian? Karena nanti kalau untuk si baterai tersebut udah 50 ke bawah, itu akurasinya akan menurun. Cara penggunaannya, yang pertama kita harus pastikan baterainya cukup. Selanjutnya kita akan melakukan cara penggunaan. Jadi cara penggunaan setelah kita pastikan untuk kalibrasi itu masih aktif, lalu faktor kalibrasinya juga sudah kita ketahui, maka selanjutnya kita akan melakukan atau mempelajari penggunaannya. Jadi penggunaannya seperti apa? Yang pertama kita cek baterai. Jadi untuk pertama mengecek baterai. Baterai untuk digital umumnya itu dalam bentuk bar seperti handphone kita. Hanya saja di survei meter itu ada yang langsung presentasinya ada, tetapi ada juga yang tidak. Dia hanya menampilkan bar, jumlahnya bar itu ada berapa. Misalkan di situ jumlah bar ada 4, maka usahakan untuk pemakaian ini jangan kurang dari 3 bar. Jadi 3 bar itu sekitar 75%. Kalau dia tinggal 2 bar, sebaiknya jangan digunakan. Karena untuk survei itu sangat tergantung sekali dengan adanya si energi dari baterai tersebut. Kalau penggunaan untuk si survei ini kurang dari 3 bar atau 75%, maka yang akan terjadi detektor itu untuk suplainya itu kurang, dan itu akan menyebabkan akurasi yang disebutkan di sertifikat kalibrasi di situ akan tidak sesuai lagi. Jadi untuk baterai ini pastikan tercukupi. Sekarang akan melakukan penggunaan. Jadi untuk survei meter itu umumnya, kalau khusus untuk si merek ini kebetulan mereknya adalah ini ya, kelihatan ini. Jadi merek si Ranger ya. Jadi ini wadahnya. Jadi kalau kita gunakan ini seperti ini. Ini kalibrasi ini kita dapatkan dari ini ya, dari si informasi ini pihak dari yang melakukan kalibrasi atau lembaga yang melakukan kalibrasi. Terus selanjutnya isinya apa saja sih satu box ini? Ini terus fungsinya untuk apa ya? Jadi yang terpenting lagi juga teman-teman harus tahu di sini ada sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh si pabrik. Jadi kalibrasi itu pabrik juga sudah mengeluarkan. Ini seperti ini contohnya ya. Jadi ini untuk si kalibrasi dari pabrik juga ada. Ini bisa juga ditempelkan di situ untuk menunjukkan bahwa si peralatan ini memang dari pabrik sudah lolos untuk quality controlnya, bahkan untuk si kalibrasinya pun juga sudah disebutkan, yaitu seperti ini, yaitu tanggal kalibrasinya ada 24 September 2025. Dia akan berlaku sampai September 24 2026. Seperti ini ya, nomor serinya ini dan seterusnya. Ya, ini sertifikat. Jadi harus ada. Terus untuk berikutnya lagi, setelah itu kita lihat ke ini aksesoris dan peralatan. Jadi untuk di lapangan ini juga bisa. Kalau baterai teman-teman, untuk baterai yang digunakan itu
baterainya itu yang rechargeable, itu bisa kita cas ya teman-teman. Tapi kalau enggak rechargeable jangan. Jadi harus wajib rechargeable. Maka kalau dia rechargeable itu kita bisa ini kita lakukan pengecasan langsung menggunakan charger handphone yang teman-teman punya. Itu langsung bisa digunakan. Terus berikutnya lagi ini. Jadi ini fungsinya di sini ya teman-teman. Untuk mengamankan teman-teman. Nih ya. Jadi untuk melakukan pengamanan. Jadi caranya gini. Caranya kalau kita mau gunakan ini dikendorkan dulu, lalu dimasukkan ke tangan gini, supaya nggak jatuh. Nah ini ya, jadi gini. Jadi nanti kalau misalkan pegangan yang ini kan kecil ya, licin bisa jatuh. Itu bisa tentunya ini akan rusak untuk si elektronika di dalamnya, terutama si detektornya. Terus yang terpenting untuk si ini ya teman-teman, untuk keselamatan dari si survei ini adalah adanya detektor. Ini detektor ini ada dua fungsi. Kalau dengan tutup ini umumnya digunakan untuk laju dosis atau yang kita ukur itu contohnya untuk foton gamma, X-ray itu pakai ini ya. Jadi ininya harus dipasang gini. Oke, tetapi kalau kita mau ukur itu adalah partikel alfa, beta, terus berikutnya lagi kita harus buka. Karena nanti untuk partikel alfa sama beta itu akan terpengaruh oleh si penutup ini. Jadi dia harus detektor langsung. Nah, disinilah pentingnya saat teman-teman membuka kondisi ini adalah kondisi yang sangat kritis. Kalau teman-teman tidak hati-hati, maka dia akan kesentuh atau ketusuk oleh si peralatan-peralatan yang lain, maka dia akan terjadi kerusakan detektor dan itu wajib diganti. Karena itu waktu menggunakan teman-teman harus sangat hati-hati. Ini ya untuk si penggunaan dari surveimeter kontaminasi dan laju dosis tersebut. Jadi ini digunakan hanya saat kita melakukan pengukuran partikel alfa dan partikel beta dan umumnya itu terkontaminasi untuk si kontaminan. Terus kalau kita menggunakan untuk kontaminasi untuk si gamma, maka sebaiknya ditutup saja. Misalkan seperti yang isu sekarang adalah untuk kontaminasi cesium 137, maka sebaiknya ditutup saja karena cesium 137 itu energinya cukup tinggi yaitu 662 jadi 662 kilo elektron volt, jadi dia akan tembus. Terus perlu diketahui lagi sifatnya dia adalah itu foton bukan partikel. Kalau partikel dia wajib dilakukan pembukaan. Oke ya, itu seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya yang harus diperhatikan. Ini aksesoris yang tadi pertama. Terus berikutnya lagi untuk si charger. Ini juga ini untuk mengamankan supaya si waktu kita gunakan ini kita pasang aja seperti ini ya, kita masukkan gitu ya. Ini masukkan seperti ini. Ini tujuan utamanya untuk mengamankan supaya ini si casing penutup dari si detektor itu aman. Jadi kita masukkan ke sini. Ya kita masukkan terus nanti dia kelihatan di sini. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk aksesoris ini bahannya dari karet. Itu supaya tidak terjadi kerusakan. Terus berikutnya lagi ada satu lagi ya, satu lagi yang digunakan misalkan untuk survei ini digunakan untuk di sistem keamanan. Jadi untuk memantau secara kontinu. Memantau secara kontinu maka harus dipasang seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Di ini ya, jadi harus flag ya, seperti ini. Jadi bisa didirikan seperti ini, lalu ini dihadapkan ke sana kan kalau security misalkan sana jalan, terus berikutnya lagi anggaplah sebagai untuk portal, tapi portal dalam hal ini tidak tentunya tidak sensitif ya, tidak rekomendasi untuk digunakan sebagai portal. Tetapi setidak-tidaknya kalau misalkan ada sumber yang cukup besar, itu dia akan bisa terpantau. Nah, itu ya, seperti itu ya. Jadi untuk aksesorisnya seperti itu. Atau juga kalau pas penggunaan ada di dekat peralatan kita juga bisa kita letakkan seperti ini. Misalkan untuk pesawat sinar X bisa kita letakkan di sini dekat sama kontrol panel. Nah, tadi yang saya sebutkan untuk faktor kalibrasi, untuk tanggal kalibrasi di sini. Kalau faktor kalibrasi nanti silakan nanti bisa dilihat tuh di sertifikat kalibrasinya. Jadi ini untuk mengetahui si nomor seri dari ini peralatan. Berikutnya lagi untuk di sini adalah untuk si kapan tanggal kalibrasi itu akan dilakukan lagi. Yaitu dilakukan kalibrasi lagi di tanggal 11 bulan November 2026 ya, karena berlakunya 1 tahun. Baik, sekarang kita lihat lebih dekat untuk fungsi-fungsi dari peralatan yang ada di sini. Saya jelaskan satu persatu.
Untuk ini ya yang di sini ini adalah power ya, on off-nya ini. Dan juga dia sebagai enter. Dia berfungsinya 3, satu sebagai power on off, yang kedua sebagai enter. Jadi nanti kalau kita menu-menu yang ada di sini bisa kita enter melalui ini. Terus berikutnya lagi kita melihat ke atas, alarm. Jadi alarm ini untuk membuat suatu batasan, berapa batasan alarm ini akan bersuara. Misalkan nanti kita set untuk cacahan atau untuk laju dosis itu mau berapa di set, di sini bisa kita atur. Misalkan kita setnya berapa mikrosifat per jam, yang aturnya nanti bisa diatur di sini ya, kita tekan lebih lama cara untuk ininya, untuk melakukan pengaturan. Berikutnya lagi kita ke sebelah kanannya, kon. Jadi ini kon ini adalah untuk cacahan, dia bisa untuk si laju cacah maupun cacahan. Jadi untuk cacahan itu contohnya kita akan melakukan pengukuran kontaminasi di suatu permukaan dengan waktu cacah adalah kita set dengan cacahan misalkan 10 detik, 1 menit, 1 jam bisa dilakukan di sini. Nah, ini melalui kon ini. Terus untuk melakukan pencacahan itu dengan kita tekan ini. Sekarang kita lanjutkan di sebelah kanannya, yaitu di sini adalah kon. Jadi kon ini biasanya digunakan untuk melakukan pengukuran kontaminasi. Jadi mencacah adanya partikel atau debu atau semacamnya yang bersifat adalah secara fisik yang berada di area permukaan. Jadi kita melakukan pencacahan di sini. Kita bisa lakukan untuk pengaturannya, untuk waktunya kita bisa atur dari 1 detik sampai beberapa jam bisa kita atur. Jadi bisa detik, bisa menit saja, atau dari jam, atau dikombinasi juga bisa. Selanjutnya untuk melakukan pencacahan ini maka harus ada ditekan tanda ini. Tanda ini yang sebagai tombol on off ini untuk melakukan enter. Jadi untuk melakukan mulai dilakukan pencacahan. Jadi waktu kita set itu kita harus enter. Nah, setelah selesai mau kita lakukan pencacahan tekan ini. Terus nanti akan melakukan pencacahan. Selanjutnya ini yang lambang ini sebagai ini ada min, ada plus. Ya, saya jelaskan min plusnya dulu. Min dan plus ini untuk memberi suatu nilai. Misalkan untuk waktu pencacahan itu 1 detik, 2 detik, dan seterusnya ini menggunakan min atau plus karena tidak ada tombol angka. Jadi kita tambahkan, misalkan mau 1 ya kita, kalau tadinya 0 ya ke sini. Plus ini terus nanti sampai 60 detik misalkan. Fungsi selain untuk memberi nilai tadi plus minus ini, kita akan melihat ini lambang ini, yang lambang speaker. Jadi ini fungsi dari ini selain untuk memberi nilai, dia juga berfungsi sebagai indikator suara adanya radiasi. Kalau kita aktifkan, nanti di layar akan kelihatan di sini ada gambar seperti ini, maka dia nanti setiap ada satu radiasi datang dia akan bersuara seperti itu ya. Jadi dia akan bersuara, jadi bunyi tik 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 dan seterusnya. Semakin banyak radiasi maka dia akan semakin kencang. Kalau nanti over dari batasan alarm maka alarmnya akan nambah suara tersendiri. Suaranya tentu berbeda seperti sirine. Terus selanjutnya menu. Di tombol menu ini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Dan biasanya untuk tombol menu ini hanya dilakukan oleh profesional yang sebagai tenaga engineering maupun dia sebagai orang yang melakukan perbaikan atau melakukan kalibrasi. Jadi untuk tombol ini saya kira ini kita bisa bahas tersendiri untuk batasan orang-orang memang yang berkecimpung di bidang ini. Jadi untuk teman-teman saya kira tombol ini yang pengguna umum tidak diperlukan ya, seperti itu. Nanti bisa dibahas ke depannya tersendiri kalau memang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga kalibrasi atau teman-teman yang berprofesi sebagai engineering maupun sebagai teknisi. Selanjutnya ini kalau tadi itu plusnya yang kita singgung, ini adalah ini. Jadi ini berfungsi sebagai lampu
penerangan ada di LCD ini supaya kalau digunakan di malam hari maka kita bisa LCD ini menyala. Kalau tidak kita tekan berarti LCD ini kondisinya gelap, tidak akan terbaca. Selanjutnya yang terakhir di sini mode. Nah, mode ini atau mode ini berfungsi untuk memilih pilihan mode-nya mau apa. Untuk laju dosis atau untuk kontaminasi. Untuk laju dosis itu bisa dipilih beberapa satuan. Di antaranya bisa milironsen, terus berikutnya lagi mikroronsen, terus berikutnya lagi bisa juga mikrosipet per jam, ya seperti itu. Mohon maaf, tadi yang satuan tadi milironsen, terus mikroronsen itu per jam karena laju, ya dalam laju paparan maupun laju dosis itu persatuannya per jam atau per hour. Nah, kira-kira ini fungsinya. Sekarang kita langsung saja melakukan untuk melakukan si on. Jadi untuk melakukan tombol on, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman waktu mencet itu ada suara tit gitu ya. Jadi ada suara yang berbunyi secara kencang. Oke, dengar? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada suara tit baru dilepas. Kalau belum, dia alat ini tidak akan hidup. Terus berikutnya lagi, ini kondisi normal, teman-teman. Saya akan jelaskan satu persatu dari atas. Ini adalah untuk indikator baterai. Jadi indikator baterai itu kan ada 4 ya. Jadi ada 4, artinya satu bar itu ada bernilai 25%. Jadi kalau untuk full sekarang ini berarti 100%. Kalau dia kurang satu bar berarti 75%. Kurang satu bar lagi maka dia adalah 50%. Nah, itu tidak dianjurkan. Saat dia sudah 50% segera baterainya diganti karena kekurangan baterai itu akan menyebabkan dua hal. Pertama, tidak akurat, yang kedua akan merusak LCD. Jadi LCD-nya nanti akan bentuk atau berwarna hitam dan itu akan tentu lambat laun dia akan rusak. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita lihat di sampingnya. Jadi di sampingnya ini di sini ada indikator ini ya. Jadi indikator ini menunjukkan suara tadi. Saya dekatkan ya untuk si mic-nya. Ya. Nah, seperti itu ya. Kedengeran ya. Jadi itu seperti itu teman-teman. Jadi adanya radiasi. Baik, itu seperti itu. Terus selanjutnya lagi untuk selanjutnya kita lihat untuk angka. Jadi angka di sini menunjukkan nilai untuk satuannya apa. Kalau di sini satuannya adalah si mikrosipet per jam, berarti menunjukkan bahwa angka ini adalah menunjukkan adanya laju dosis. Jadi adanya laju dosis yang tentunya dalam hal ini berasal dari sekitar atau alam sekitar yang ada di wilayah survei meter ini dilakukan pengukuran. Ya, jadi kalau ada di tempat teman-teman di situ ya berarti dia di daerah teman-teman itu sendiri. Terus selanjutnya lagi kita lihat satuannya. Jadi ini satuan ini adalah menunjukkan adanya laju dosis, ya laju dosis ekivalen. Adapun teman-teman kalau mau lebih detail lagi memahami untuk si satuan tersebut, maka teman-teman bisa mengakses website yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu websitenya si Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional atau Bapeten ya. Silahkan nanti dilihat untuk apa maksudnya satuan itu, silahkan nanti bisa dilihat di peraturan-peraturan baik itu PP maupun di peraturan Bapeten itu sendiri atau Perka. Jadi ini ya teman-teman. Terus selanjutnya lagi kita akan mulai mencoba interaksi ya teman-teman. Interaksi dari ini tadi yang di awal tadi kita kan dari alarm. Nah, alarm ini
dia akan bersuara kapan? Kita tekan. Nah, alarm ini akan berbunyi saat si adanya laju dosis yang masuk ke detektor di sini itu kalau dia mencapai 10 mikrosifat per jam. Jadi di sini akan bunyi. Jadi saat nanti teman-teman mengukur bunyi tidak usah panik karena itu memang dari setting yang kita lakukan di sini. Jadi kalau mau kita rubah-rubah tentu juga di situ di set. Ini defaultnya seperti ini. Yang penting teman-teman pahami kalau dia nanti bunyi alarm ini bunyinya twing twing twing, nah itu berarti dia sudah masuk di batasan yang kita set. Itu seperti itu. Baik ya, seperti itu. Untuk mengembalikan lagi tekan lagi. Selanjutnya kita akan lihat untuk si apa nih si cacahan ya atau kon. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita tekan cacahan, maka kita akan bisa melakukan pencacahan. Jadi pencacahan berapa menit? Nah, saat ini yang diatur oleh default dari pabrik itu adalah 10 menit. Jadi 10 menit kita tekan, lalu dia nanti akan melakukan pencacahan selama 10 menit, dan setelah 10 menit dia baru berhenti. Itu seperti itu. Nanti nilainya yang tadi nilainya sebagai laju dosis, maka yang akan diperoleh adalah cacahan adanya radiasi kontaminan sebanyak nilai tersebut dalam waktu 10 detik 10 menit. Untuk memberi nilai maka kita harus masukkan ini, ada min ada plus ya. Berarti karena ini 0, kita kepingin di sini misalkan hanya mau set 3 detik atau 5 detik gitu ya, kita set 5 detik nih ya. 1 2 3 4 5 ya, itu 5 detik ya. Jadi untuk 5 detik lalu kita ini mau yang 10 menit kita hilangkan. Berarti untuk menggeser dari detik ke menit maka digeser melalui tombol menu. Ini ya menu yang di bawah ini. Oke, jadi ini kita mau hapus yang 10 detik 10 menitnya menjadi 0. Maka kita kurangin kan berarti ya, kita kurangin terus sampai 0. Oke. Oke, 0 ya, udah. Satu lagi. Oke. Nah, kalau mau melakukan pencacahan maka kita tekan enter. Ini ya, kita tekan enter. Jadi pertama enter. Oke, pertama enter itu menggantikan tampilan dari perubahan tadi yang kita sudah set menjadi 5 ini ya, 5 detik. Maka untuk berikutnya lagi itu kan ada perintah press enter lagi ya, tuh bikin untuk melakukan pencacahan. Kita tekan, tek. Nah, dia melakukan pencacahan, perhatiin tuh angka dari 5 menjadi 3 2 1, selesai. Berarti nilai 3 yang ada di sini, kon 3 ini menunjukkan banyaknya radiasi lingkungan yang mengenai detektor selama 5 detik. Nah, nanti untuk penghitungannya ke depannya ya silahkan disesuaikan untuk melakukan hitungan tingkat kontaminasi. Nah, itu nanti akan dibahas tersendiri karena cukup panjang. Nanti kami akan buatkan video tersendiri bagi teman-teman yang berkecimpung di sumber radiasi terbuka atau adik-adik yang belajar untuk masalah kontaminasi. Jadi nanti saya buatkan video tersendiri seperti apa melakukan perhitungan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk ke mode-nya ya. Jadi kita kembali mode berikutnya. Kalau ini tadi kan kita tombol di sini. Terus mode itu terakhir ya. Terus berikutnya lagi kita ini tombol yang bukan min-nya. Kalau min tadi udah kita praktekkan untuk merubah waktu cacah menjadi 5 detik tadi sudah, untuk menghapus juga sudah, mengurangi si nilai menit tadi sampai 0 juga sudah. Terus selanjutnya lagi untuk ini fungsinya apa nih? Nah, perhatiin baik-baik itu yang di sebelah sini ini kan ada logo gambar seperti ini. Itu menunjukkan adanya suara untuk adanya setiap ada radiasi. Jadi kita tekan ini untuk menghilangkan suara tersebut. Misalkan tidak ingin suaranya mengganggu ya, berisik itu misalkan ya. Kita tekan hilang. Berarti dia tidak akan ada suara di situ ya. Suaranya hilang. Terus selanjutnya kalau pengen dihidupkan, hidupkan lagi. Jadi sebaiknya untuk pengukuran itu untuk supaya insting kita
jalan untuk si pendengaran maupun penglihatan, maka gunakan untuk si speaker ini selalu kondisi on ya, yang di situnya selalu on. Selanjutnya untuk di menu ini perhatiin baik-baik, ini terlalu banyak. Nanti kalau untuk teman-teman yang memang membutuhkan, nanti baru saya buatkan video tersendiri fungsi dari masing-masing ini. Jadi nanti karena ini juga satu video tersendiri cukup tentunya lebih panjang, ini bisa 15-an menit karena ini kita akan bahas satu persatu untuk masing-masing menu tersebut. Misalkan untuk auto averaging, terus berikutnya lagi data log, terus peak efficiency, itu nanti banyak pilihannya yang ada di sana. Berikutnya lagi set default. Seperti apa set default? Jadi ini tentu hal yang cukup panjang dan keperuntukannya biasanya hanya digunakan oleh para engineer untuk elektronik maupun orang-orang yang berkecimpung di perbaikan, teknisi-teknisi, dan juga untuk yang teman-teman lembaga kalibrasi. Jadi di sini nanti saya akan buatkan tersendiri untuk video yang berhubungan dengan menu tersebut. Selanjutnya lagi untuk kembalikan, tekan lagi, dia kembali normal lagi. Selanjutnya lagi ini. Jadi ini berfungsi misalkan nih ya. Misalkan ini kan gelap nih. Kita nggak bisa lihat. Jadi untuk melihat pengukuran, maka tekan ini. Ya. Kalau dia hanya butuh sebentar, maka pencetnya seperti itu. Tapi kalau mau butuh dia lebih lama, maka pencetnya gini. Pencetnya lebih lama. Nah, jadi kalau dia mau lebih lama, maka dipencet sampai ada suara titik. Jadi dia setelah ada titik, maka dia akan terus menyala selama digunakan melakukan untuk pengukuran. Jadi seperti itu ya. Terus kita lanjutkan lagi untuk mengembalikan lagi, dipencet sampai bunyi lagi. Nah, dia mati ya. Seperti itu. Selanjutnya lagi kita masuk ke di posisi mode. Ya, mode ini banyak pilihan tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Kita rubah untuk si posisi mode ini apa saja. Pertama adalah CPM. CPM adalah count per menit. Nah, count per menit ini juga bisa digunakan untuk menentukan tingkat kontaminasi pada suatu permukaan. Ini bisa kita gunakan di CPM ini. Atau juga digunakan untuk screening. Screening misalkan ada kontaminan di permukaan sini. Kita lakukan pencarian anti kontaminan yang ada di situ, maka bisa kita gunakan CPM ini. Terus berikutnya lagi, kita pilih lagi mode-nya lagi ya. Untuk mode-nya lagi kita pilih. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya ini, mode-nya ini mikro ronsen per jam. Jadi di sini adalah laju paparan. Adanya radiasi yang mengenai secara foton baik X-ray maupun gamma yang mengenai detektor. Kalau pertanyaan kalau neutron ya, kalau neutron detektornya ini tidak support teman-teman. Jadi memang ini hanya untuk si yang saya sebutkan di depan tadi. Itu ya untuk neutron tidak bisa diukur di sini. Selebihnya untuk radiasi pengion dan partikel bermuatan itu bisa diukur melalui alat ini. Selanjutnya lagi untuk mikro ronsen per jam itu adalah satuan paparan. Jadi umumnya kalau mau dihitung menjadi dosis, ya perkiraan dosis yang diterima oleh seseorang, maka masih ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya lagi kita untuk mode yang berikutnya. Yang berikutnya adalah sama, milironsen per jam. Jadi kalau tadi mikro, umumnya kalau kita gunakan mengukur yang tinggi, maka mikro tadi kan mentoknya sampai 1000 ya, 1000 mikro. Nah, selebihnya 2000 dan lain-lain tidak bisa, dia bisa kita rubah untuk di posisinya itu jadi milironsen per jam ya, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini CPS. Jadi CPS ini sama dengan CPM, hanya perbedaannya di sini penampilan untuk di angka itu menunjukkan cacahan per detik atau cacahan per second. Jadi untuk menentukan adanya si kontaminan di permukaan tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan lagi mode berikutnya. Nah ini default yang digunakan untuk pengukuran laju dosis atau referensi dengan peraturan-peraturan di Perkabapten. Jadi Perkabapten yang saat ini yang terbaru maupun yang terakhir dibuat oleh Bapeten itu adalah referensinya mengacu pada satuan untuk si dosis. Jadi di sini sudah menggunakan satuan-satuan umumnya kalau untuk laju dosis menggunakan satuan mikrosievert per jam.
Terus berikutnya lagi kalau untuk si laju untuk dosis umumnya adalah mikrosifat per mikrosifat. Contohnya adalah untuk nilai batas dosis untuk pekerja radiasi. Di situ dibatasin misalkan 20 milisifat ya, seperti itu. Seperti itu ya untuk penggunaannya ya teman-teman. Saya kira ini sudah semuanya sudah dijelaskan keseluruhannya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran. Seakan-akan kita ada sumber radiasi dari pesawat sinar X yang ada di sini. Jadi ini ya kita anggap ada ini ya teman-teman. Ini ada radiasi yang akan kita ukur. Jadi pesawat sinar X yang ada di milik teman-teman atau di industri. Misalkan untuk umumnya yang digunakan ini adalah untuk SRF ya. Untuk SRF itu kita bisa melakukan pengukuran. Perhatiin baik-baik, ngukurnya bukan begini, tapi ngukurnya harus di depannya. Bukan kalau di sini ini adalah untuk kontaminan. Kalau di sini depannya adalah laju dosis. Baik ya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran. Anggap saja itu sebagai si pesawat sinar X yang akan kita ukur. Kita ukur ini. Jadi kita akan ukur adalah ini. Ini seakan-akan sebagai si sinar X SRF yang kita gunain di lab kita. Jadi cara mengukurnya, kalau kita sudah kondisi on, maka kita ukur di permukaannya. Jadi di permukaannya seperti ini, ya, di permukaan ini, ya. Jadi sekarang ini menunjukkan 0,2. Ini turun ya teman-teman. Jadi harus menunggu beberapa saat untuk melakukan pengukuran. Jadi cara pengukuran itu yang teman-teman kalau menyangkut masalah keselamatan radiasi, maka teman-teman harus menunggu sampai pengukuran itu maksimum. Misalnya ini 0,25, 0,27, 0,30 dan masih naik terus, ditunggu terus sampai nanti dia berhenti atau nanti kembali turun. Nah, contoh ini 0,39. Terus ada yang teman-teman ambil untuk sebagai proteksi radiasi atau sebagai keselamatan radiasi, maka di permukaan ini adalah di nilai tertingginya. Tetapi kalau teman-teman untuk riset, maka gunakanlah pengukuran berulang, lalu misalnya 3 kali dijumlahkan, lalu di rata-rata dibagi 3. Itu untuk riset. Jadi kalau untuk kepentingan si riset sama untuk proteksi itu memang beda. Kalau untuk proteksi, untuk keselamatan, itu menggunakan yang tertinggi, tapi kalau untuk riset menggunakan rata-rata supaya nanti akurat. Itu seperti itu. Terus untuk pengukuran mudah ya teman-teman. Kalau untuk X-ray bagaimana batasannya dan selanjutnya itu kalau SRF silakan mereferensi ke peraturan-peraturan yang terbaru ya di Perka Bapeten, itu silakan dibaca. Untuk analisis, untuk si gauging mungkin sudah ada yang terbaru karena memang Bapeten saat ini banyak sekali untuk melakukan revisi atau untuk melengkapi aturan-aturan yang digunakan atau sebagai referensi untuk para pengguna zat radioaktif maupun si radiasi pengion. Seperti ini ya teman-teman untuk penggunaannya. Jadi saya kira cukup mudah karena ini digital, juga bacanya cukup mudah. Adapun untuk memahami makna dari pengukuran ini ya teman-teman silahkan untuk mereferensi ke atau membaca di si peraturan-peraturan Bapeten tersebut. Nah, saya kira untuk video yang melakukan pengukuran kontaminasi dan untuk mengukur laju dosis di peralatan pesawat sinar X untuk SRF ya atau analisis, saya akhiri sekian. Adapun lanjutannya nanti ini saya sebut adalah untuk pengukuran dengan mengukur radiasi atau kontaminasi bagian pertama. Untuk selanjutnya kami akan buatkan lagi video-video yang masih berhubungan dengan zat radioaktif maupun sumber radiasi pengion dari pesawat sinar X. Jadi untuk mematikan dari si peralatan ini, si surveimeter ini adalah dengan cara ditekan sampai ada bunyi tit, nah baru dilepas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.